Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 10I akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan sosiologi. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Suzeika Maulana, yang kedua Siva Dewi Ananta, yang ketiga Tarisa Septi Ramadhani, yang keempat saya sendiri selaku moderator Valdena Martafaris, dan yang kelima ada Vania Prima Arsanti. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Siva. Sejarah perkembangan ilmu sosiologi. Kata sosiologi pertama kali dipergunakan pada tahun 1839. Sosiologi berasal dari bahasa Latin sosies yang berarti kawan, dan bahasa Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi, definisi sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat atau ilmu tentang kemasyarakatan. Lahirnya sosiologi dilatar belakangi oleh perubahan masyarakat di Eropa Barat akibat revolusi industri dan revolusi Prancis. Bisa dibilang, saat itu awal mula perkembangan ilmu sosiologi. Banyak orang pada masa itu berharap bahwa revolusi industri dan revolusi Prancis dapat membawa kemajuan bagi semua anggota masyarakat. Pola-pola tradisional ditinggalkan, dan muncullah teknologi baru yang mempermudah sekaligus meningkatkan produksi masyarakat. Tidak hanya munculnya teknologi baru, masyarakat juga berharap dengan adanya revolusi Prancis, adanya kesamaan atau egalite, persaudaraan atau fraternité, dan kebebasan atau liberté yang menjadi semboyan revolusi benar-benar akan terwujud. Revolusi memang telah mendatangkan perubahan, namun juga mendatangkan kekhawatiran yang lebih besar, timbulnya anarki atau situasi tanpa aturan, dan kekacauan atau chaos yang lebih besar setelah revolusi Prancis. Timbulnya kesenjangan sosial yang baru antara yang kaya dengan yang miskin akibat revolusi industri. Lalu, kelas-kelas sosial semakin terlihat nyata, dan konflik antar kelas atau kaum buruh dengan kaum borjuis tidak terhindarkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Tarisa. Sejarah sosiologi. Auguste Comte adalah orang yang pertama kali membuat deskripsi ilmiah atas situasi sosial seperti ini. Kali menggunakan kata sosiologi. Auguste Comte melakukan pengamatan dan menerbitkan beberapa buah buku yang berisi tentang pendekatan-pendekatan umum untuk mempelajari masyarakat. Comte berpendapat bahwa ilmu pengetahuan mempunyai urutan-urutan tertentu berdasarkan logika. Penelitian dilakukan melalui tahapan-tahapan sehingga mencapai tahap terakhir, yaitu tahap ilmiah. Tercatat bahwa sosiologi lahir pada tahun 1842. Pada saat Auguste Comte menerbitkan bukunya yang merupakan jilid terakhir yang berjudul Positive Philosophy, John Stuart Mill pernah memperkenalkan istilah etologi untuk ilmu kemasyarakatan ini. Namun istilah ini tidak populer. Perkembangan pesat sosiologi terjadi setelah Herbert Spencer menulis buku Principles of Sociology. Sosiologi berkembang pesat di Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Suzeika. Boom yo. Sekarang bagian saya untuk menjelaskan tokoh-tokoh sosiologi. Berikut ini dipaparkan beberapa tokoh sosiologi yang memiliki sumbangan pemikiran relatif besar terhadap perkembangan sosiologi, yaitu Karl Marx dan Emil Durkheim. Pertama, Karl Marx lahir pada tahun 1818 dan wafat pada 1883. Sedih dah wafatnya. Oke, sumbangan utama Karl Marx bagi sosiologi adalah teori mengenai kelas sosial. Ia berpendapat bahwa sejarah masyarakat merupakan sejarah perjuangan kelas sosial.
konflik antara kaum borjuis dan kaum proletar dinamakan perjuangan kelas. Ia meramalkan bahwa suatu saat kaum proletar menyadari kepentingannya sehingga bersatu dan memberontak hingga kaum borjuis terkalahkan dan mereka mendirikan masyarakat tanpa kelas. Untuk part selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fania. Yang kedua, Emile Durkheim. Kajian Emile Durkheim terhadap gejala atau fenomena sosial antara lain: 1. Fakta sosial, yaitu cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang bersumber pada kekuatan di luar individu, bersifat memaksa dan mengendalikan individu, serta berada di luar kehendak individu. 2. Pembagian kerja. Penggunaan mesin serta konsentrasi modal dan tenaga kerja mengakibatkan pembagian kerja dalam bentuk spesialisasi dan pemisahan okupasi yang semakin rinci. 3. Solidaritas sosial, yang dibedakan menjadi solidaritas mekanis dan solidaritas organis. 4. Klasifikasi sosiologi, atau sosiologi umum, agama, hukum dan moral, kejahatan dan statistik moral, ekonomi, morfologi sosial, dan bahasan lainnya yang mencakup estetika, teknologi, bahasa, dan barang. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.